Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan cara pembuatan koloid. Cara pembuatan koloid dibedakan menjadi dua, yaitu dispersi dan kondensasi. Yang pertama yaitu metode dispersi. Dispersi adalah proses pembuatan yang berasal dari partikel yang lebih kasar dari koloid. Pembuatan dengan cara dispersi terdiri dari tiga jenis, yaitu mekanik, Bussur-Braddock, dan peptisasi. Mari kita bahas satu persatu cara pembuatannya. Yang pertama yaitu dengan cara mekanik. Cara mekanik dibuat dengan cara penggerusan dan penggilingan. Bisa juga dilakukan lewat pengadukan dan pengocokan. Cara ini umum dilakukan dalam pembuatan sol belerang. Yang kedua yaitu pada cara Bussur-Braddock. Cara ini digunakan untuk membuat sol-sol logam seperti Ag, Au, dan Pt. Caranya, arus listrik bertegangan tinggi dialirkan melalui dua buah elektrode logam atau bahan terdispersi. Kemudian, kedua elektrode itu dicelupkan ke dalam air hingga kedua ujung elektrode hampir bersentuhan agar terjadi loncatan bunga api. Yang terakhir yaitu pada cara peptisasi. Partikel-partikel besar dipecah dengan bantuan zat peptisasi atau pemecah. Contohnya, endapan AlOH3 dipeptisasi oleh AlCl3, endapan NiS oleh H2S, dan agar-agar dipeptisasi oleh air. Metode yang kedua yaitu metode kondensasi. Dilakukan dengan menggabungkan partikel kecil atau partikel larutan dengan partikel yang lebih besar. Secara sederhana, pembuatan ini menggabungkan koloid yang sudah ada dengan partikel kecil yang lainnya. Penggabungan ini bisa dilakukan melalui tiga cara, yaitu reaksi redoks, dekomposisi, dan hidrolisis. Yang pertama, reaksi redoks merupakan reaksi yang ditandai dengan adanya perubahan bilangan oksidasi. Contohnya, pada pembuatan sol belerang dengan mengalirkan gas H2S ke dalam larutan SO2. 2H2SG ditambah SO2 Aq menjadi 3S atau koloid ditambah 2H2O1. Yang kedua yaitu reaksi dekomposisi, merupakan reaksi penguraian suatu zat menjadi zat yang lebih sederhana. Contohnya pada pembuatan sol AS2S3 dengan mengalirkan gas asam sulfida ke dalam larutan arsenid. AS2O3 Aq ditambah 3H2SG menjadi AS2S3S ditambah 3H2O1. Yang terakhir yaitu reaksi hidrolisis, merupakan reaksi suatu senyawa dengan molekul air untuk menghasilkan sol logam. Contohnya pada pembuatan sol FeOH3 dengan mencampurkan larutan jenuh FeCl3 ke dalam air mendidih dan diaduk hingga larutan berwarna merah kecoklatan. FeCl3 Aq ditambah 3H2O1 menjadi FeOH3 kaloid ditambah 3HCl Aq. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.